Selepas menyuruh sang sekretaris untuk mengganti pakaiannya, kini Al kembali melanjutkan memeriksa sisa berkas penting dari beberapa perusahaan yang berniat akan bekerja sama dengan perusahaannya. Dengan ditemani Andrew sang asisten sekaligus detektif seorang Al. "Duduklah Andrew, jangan kamu berdiri terus," seru Al dengan tetap fokus pada berkasnya. "Baik Tuan," sahutnya. "Kenapa kamu memandangku seperti itu Andrew? Apa ada hal penting yang ingin kamu katakan, tapi kamu sendiri merasa tak enak untuk mengatakannya?" Lanjut Al lagi, bahkan Al menebak isi pikiran Andrew. "Iya Tuan," sahutnya. "Katakanlah, tidak perlu kamu merasa tidak enak hati," seru Al lagi. "Tuan, perusahaan D Group milik Tuan David akan bekerja sama dengan perusahaan Anda Tuan, dan kemungkinan besok lusa Tuan David akan datang kemari untuk merealisasikan niatnya untuk bekerja sama dengan Anda Tuan," ujar Andrew menjelaskan. David adalah seorang CEO pemilik perusahaan D Group, lebih tepatnya ia adalah papa dari Diandra, seorang wanita yang pernah memiliki tempat istimewa di hati Al. "Lalu apa masalahnya Andrew?" sahut Al dengan santainya. Andrew tak menyahut, ia sendiri merasa bingung. Tapi kenapa tuannya masih bersikap santai? Bukankah Tuan David adalah papa dari mantan kekasih tuannya, atau lebih tepatnya Tuan David pernah menjadi calon mertua Tuan Alnya? "Andrew, aku mengerti kecemasanmu, tapi kan kamu tahu siapa aku Andrew? Aku bukanlah tipe orang yang suka mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Kalau Tuan David ingin bekerja sama denganku ya silakan, tidak ada masalah," lanjut Al dengan santainya, karena Al paham pasti asistennya ini merasa khawatir dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Mendapat kecaman keras dari sang tuan besar, akibat dari cara berpakaian yang menurut sang tuan tak pantas, membuat Sylvie harus mengganti pakaiannya. Alhasil seperti inilah dirinya, menggunakan baju yang tidak terlalu terbuka di bagian dadanya, sedangkan rok yang dikenakannya pun memiliki panjang di bawah lutut. Top! 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 Terdengar suara ketukan dari balik pintu ruangan Sylvie. "Masuk," sahut Sylvie. Dan benar saja, nampaklah sosok Rita. "Hah, Sylvie, apa yang terjadi sama kamu? Kamu ganti baju?" tanya Rita yang merasa heran jika pakaian temannya tidak lagi sama. "Iya," sahutnya datar, seolah malas untuk menyahuti. "Loh, tapi kenapa? Apa ada yang salah sama pakaiannya?" tanya Rita lagi yang masih heran. "Iya salah karena kata sang tuan besar Alexander Gerald Giorgino pakaianku terlalu terbuka, kesal aku," sahut Sylvie dengan mode tak sukanya, ditambah lagi bibir bawahnya juga ikutan mencebik. "Hah, benarkah? Kenapa bisa?" "Aneh sekali Tuan Al, bukannya dari dulu banyak karyawan wanita yang menggunakan baju seasteris sih?" "Ya, meski tidak seasteris si baju Rani sih, tapi tetap saja aneh, kenapa baru sekarang Tuan Al melarangnya, kenapa tidak dari dulu?" sahut Rita yang masih dengan rasa herannya. "Sudahlah Rita, jangan dibahas lagi, aku malas dengarnya. Mana dokumennya, kamu mau menyerahkan itu kan mana?" potong Sylvie. Rita pun menyerahkan dokumen itu pada Sylvie untuk dikoreksi sebelum akhirnya, Sylvie pun menyerahkannya pada Tuan Al. "Sil, nanti istirahat jam makan siang kamu mau makan di mana?" tanya Rita di sela Sylvie mengecek dokumennya. "Hari ini aku mau makan siang di luar, malas makan di restoran kantor," sahutnya dengan mode masih tak suka. "Ya sudah, aku sama Rani ikut kamu saja," sahut Rita. Karena terus merengek dan menangis ingin bermain ke kantor sang Dedi, akhirnya terkabulkan juga keinginan si kecil Damian. Mobil mewah berwarna silver itu, kini telah sampai di depan sebuah teras kantor yang begitu luas dan menjulang tinggi. "Di sini kantor Mas Al, Pak?" tanya Adinda pada Pak Joko. "Iya Nyonya, di sini kantor pusatnya," sahut Pak Joko. "Wah, tantol na Dedi, becal cetali," puji Damian setelah bocah kecil itu keluar dari mobil mewahnya. "Iya, tantol na Dedi becal cetali," timpal Aganta yang juga merasa kagum dengan kantor mewah yang ada di depan matanya. "Mari Nyonya, Tuan Aganta, Tuan Damian, saya antar masuk ke dalam ya," seru Pak Joko yang ingin mengajak ketiga majikannya. "Tidak perlu Pak, saya dan anak-anak bisa masuk sendiri, Bapak kembali saja ya ke rumah," sahutnya pada Pak Joko. "Baiklah Nyonya," sahut Pak Joko yang tak ingin membantah perintah nyonyanya.
Sesosok wanita hamil dengan didampingi oleh dua orang bocah kecil di samping kanan dan kirinya melangkah memasuki lorong perusahaan. Semua mata yang berada di lantai dasar menatap ke arah mereka. "Wah, Momi, tantolna Dedi badus ya Momi," seru Damian di sela langkah mungilnya. "Iya sayang," sahut Adinda. Tak butuh waktu lama, mereka pun telah sampai di depan meja resepsionis yang ada di sana. "Permisi Mbak," seru Adinda. "Iya, selamat datang Ibu, ada yang bisa kami bantu?" tanya petugas resepsionis itu dengan ramah. "Mbak, saya mau tanya, masalahnya ada?" tanya Adinda pada akhirnya. Petugas resepsionis ini nampak bingung dengan pertanyaan wanita hamil yang ada di depannya. "Maksud Ibu Mas Al yang mana ya, bisa disebutkan nama lengkapnya?" sahutnya. "Namanya Alexander Gerald Giorgino," sahut Adinda. Apa-apaan wanita ini menyebut Tuan Al dengan Mas Al. Batin karyawan wanita itu. "Maaf Ibu, jika Ibu ingin bertemu dengan Tuan Al, Ibu harus membuat janji terlebih dahulu dengan beliau. Jika Ibu belum sempat membuat janji, mohon Ibu tunggu dulu di tempat yang sudah disediakan di sana," sahut petugas resepsionis itu dengan menunjuk beberapa deretan kursi khusus untuk para tamu. "Kalau begitu, saya akan tunggu di sana saja Mbak," sahut Adinda. "Ayo Agatha, Damian, kita duduk di sana ya nak," serunya dengan membawa kedua putranya duduk. "Momi, kenapa Tita halus ngunduh Dedi? Tita masuk ke Dami." "Momi, kenapa kita harus nunggu Dedi? Kita masuk saja Mai," ujar Damian setelah bocah kecil itu duduk di samping mominya. "Sayang, kita harus menunggu Dedi dulu nak, siapa tahu Dedi kalian sedang sibuk, jadi kita tunggu di sini saja ya," sahut Adinda yang berusaha memberikan pengertian pada kedua putranya. Dakselu, tidak seru," protes Damian yang merasa tak suka jika dirinya harus menunggu. Wanita berhijab dengan kedua anak kembarnya itu masih tetap menunggu sang Tuan Al, hingga tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 11.30 siang yang menandakan sudah masuk waktu makan siang. "Momi, Dedi kenapa lama cetali telualna, anta dah bosan di sini Mai," seru Agatha pada akhirnya setelah cukup lama bocah kecil itu menunggu sang Dedi, mungkin karena bocah laki itu sudah merasa bosan. "Yang sabar ya anaknya Momi, kita tunggu 10 menit lagi ya sayang, kalau Dedi masih belum keluar, kita pulang saja," sahutnya lembut dengan mengelus pucuk kepala Agatha. Jika Agatha sudah sangat bosan harus menunggu sang Dedi yang sudah ia tunggu selama hampir 1 jam lamanya, maka beda halnya dengan Damian. Bocah kecil yang menjadi pemeran utama dalam skenarionya ingin bertemu dengan sang Dedi, malah semenjak 15 menit yang lalu sudah terlelap tidur dengan kepala mungilnya yang sudah disandarkan di paha sang Momi, hingga terdengar suara riuhan halus dari para karyawan yang mulai bertebaran untuk keluar. Mungkin mereka sedang ingin menikmati waktu makan siang. 5 menit lagi nak ya, kalau Dedimu masih belum keluar, kita pulang saja," ujar Adinda lagi. Banyak karyawan yang sudah keluar dan melewati lorong perusahaan itu. Sebagian dari mereka ada yang menatap Adinda dengan kedua anak kembarnya, ada juga yang hanya bersikap acuh. Sedang dari arah ruangan lain yang posisinya tak jauh dari posisi Adinda dan juga anaknya, nampak Sylvie dan juga kedua teman dekatnya, siapa lagi jika bukan Rani dan Rita yang sedang berjalan menuju luar kantor, hingga tanpa sengaja kedua bola mata Sylvie malah melihat adanya sosok wanita yang sangat ia kenal. Sylvie pun mendadak menghentikan langkahnya. "Sylvie ada apa? Kebisaan deh kamu selalu berhenti mendadak," protes Rita. "Kamu sedang lihat apa sih Sylvie?" lanjut Rita lagi. Sylvie tak menyahut, malah ia langsung berlalu cepat meninggalkan dua temannya dan menerobos orang yang ingin keluar dari kantor. "Hei wanita murahan!" sentak Sylvie. Adinda pun tersentak, begitupun dengan si kecil Agatha. Suara wanita yang cukup keras terdengar itu juga membuat si kecil Damian juga ikut terbangun dari tidurnya. Sedangkan di ruangan lain, Al sudah begitu sangat geram, ia begitu sangat marah saat ini. Bagaimana tidak, istri dan juga anak datang ke perusahaannya tetapi malah tidak disambut dengan baik oleh semua karyawannya, bahkan diperlukan layaknya seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Setelah melihat bukti rekaman CCTV itu, Al pun langsung keluar dengan api amarah yang begitu bergemuruh di dadanya. "Sedang apa kamu di sini wanita murahan?" ujar Sylvie lagi pada Adinda. Dan benar saja semua orang yang ada di lorong perusahaan itu pun langsung menoleh ke arah Adinda. "Mi, ada apa Mi?"
Tanya Damian dengan mengucek kedua matanya. Wah, ini anakmu? Oh tidak, mereka ini anakmu, anak harammu. Sentak Sylvie lagi, yang selalu ingin menjatuhkan harga diri Adinda. Jaga bicaramu Sylvie, anakku bukan anak haram. Sahut Adinda tak terima. Apa bukan anak haram? Yang benar saja, di mana? Anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan itu namanya anak haram. Ucap Sylvie lagi dengan begitu menghina. Wah, kamu ini kan, perempuan yang pernah aku lihat di kamar mandi mall kan, CK. Sungguh tak disangka, wajahnya saja yang terlihat lugu tapi ternyata tidak ada bedanya dengan pelak Asteris R. Timpal Rani. Semua orang yang ada di lorong itu pun nampak berbisik, bahkan sebagian dari mereka sudah menatap rendah Adinda. Adinda sangat sedih mendengar penghinaan dari Sylvie. Bahkan kini kedua manik matanya pun sudah mulai berembun. Dan apa ini, kamu hamil lagi? Wah, laki yang mana lagi ini yang sudah tidur denganmu, sampai kamu hamil begini? Ujar Sylvie lagi dengan segala penghinaannya. Hei semuanya, dengarkan ya, perempuan hamil ini, bukan perempuan baik, dia ini seorang jaleng, dan kedua anak ini dan juga anak yang dikandungnya adalah anak haram. Teriak Sylvie dengan begitu lantangnya. Iya betul, dia ini bukan perempuan baik-baik, ternyata perempuan berhijab ini adalah perempuan yang suka menjual tubuhnya pada pria hidung belang. Timpal Rani dengan fitnahan yang sangat keji. Betul itu betul, ingat ya semuanya, jangan biarkan wanita penggoda ini masuk ke perusahaan kita. Imbuh Rita. Adinda tak bisa berbuat apa, air mata yang sedari tadi ia tahan pun sudah tumpah membasahi pipi putihnya. Sedangkan si kecil Agatha dan juga Damian memeluk erat kedua kaki sang momi, kedua bocah kecil itu begitu takut karena hampir semua orang mengerumuni mereka. Ayo tunggu apa lagi, pergi kamu dari tempat ini wanita murahan. Bentak Sylvie lagi. Sylvie. Teriak seorang pria yang semua orang mengenali suaranya. Al melangkah dengan begitu geramnya menuju ke arah mereka. Dedi. Seru Agatha lirih. Apa yang kamu lakukan Sylvie? Marah Al. Tuan, perempuan ini dan juga anaknya harus diusir dari kantor ini, dasar wanita murahan pembawa anak haram. Hina Sylvie lagi. Tutup mulutmu Sylvie, dia adalah istri dan juga anakku. Marah Al. Dek. Sylvie sangat terkejut. Begitupun dengan dua teman dekatnya Rani dan Rita yang begitu sangat terkejut setelah mendengar ucapan dari tuannya. Sylvie membeku di tempat, bahkan deru nafasnya pun seolah terhenti. Jadi yang dirinya hina adalah istri dari sang bos besar. Beginikah kamu memperlakukan istri dan juga anak dari atasanmu hah? Lanjut Al lagi masih dengan amarahnya. Tuan, maafkan saya sama sekali tidak tahu kalau Adinda istri Tuan. Sahut Sylvie dengan rasa ketakutan yang sudah mulai terasa. Dedi. Panggil Damian sedih. Sayang. Sahut Al, dan ia pun langsung menunduk. Al meraih kedua tubuh mungil putranya itu dan membawanya ke dalam dekapannya. Al menatap wajah istrinya, terlihat lelehan air mata yang masih setia membasahi pipi putihnya. Sayang. Seru Al yang menatap tak tega pada istrinya. Al berusaha membawa istrinya ke dalam dekapannya. Al memagutkan dagunya untuk meraih pucuk kepala Adinda, dan membawa wanita yang dicintainya itu ke dalam sandarannya. Kap. Diciumnya berkali-kali pucuk kepala istrinya. Sayang maafkan aku yang sudah datang terlambat Kap. Seru Al dengan penuh rasa sesal. Mas. Seru Adinda dengan suaranya yang bergetar. Tenanglah, ada aku di sini Kap. Sahut Al yang berusaha menenangkan istrinya, pasti istrinya ini begitu sangat terpukul dengan apa yang dialaminya. Semua orang yang menyaksikan bagaimana sang tuan besar memperlakukan istri dan juga anaknya menatap kagum sekaligus heran dalam waktu bersamaan. Mereka sangat tak menyangka jika sang tuan besar yang terkenal kaku dan dingin itu bisa bersikap begitu hangat pada istri dan juga anaknya. Tuan, tolong maafkan saya tidak bermaksud menghina nyonya dan juga anak Tuan. Seru Sylvie setelah cukup lama dirinya terdiam karena rasa takutnya. Saya juga minta maaf Tuan. Lanjut Rani yang juga meminta maaf. Saya juga minta maaf Tuan, saya tidak sengaja melakukannya. Rita juga meminta maaf, ia sudah merutuki kesalahannya yang sudah ikutan menghina istri tuannya.
Al tak menggubris tiga bawahannya yang mencoba meminta maaf. "Sayang, duduklah dulu, Agatha, Damian, duduk dulu nak," seru Al lembut pada istri dan juga kedua putranya. "Tuan, saya mohon tolong maafkan kesalahan saya Tuan, tolong maafkan saya," seru Sylvie lagi meminta maaf. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana malunya Sylvie yang harus ngemis untuk mendapatkan kata maaf. "Heh, kalau saja kamu bukan istri dari bosku, aku sama sekali tidak sudi meminta maaf pada wanita rendahan sepertimu Adinda," batin Sylvie memaki-maki. Al menatap tajam ke arah tiga wanita yang sudah menghina istri dan anak-anaknya. "Tuan, Nyonya, maafkan saya tidak tahu jika perempuan yang saya hina ini adalah istri Anda Tuan, kalau saja saya tak. Jadi, jika perempuan yang kalian hina ini bukan istriku, kalian akan tetap menghinanya, iya begitu?" Sentak Al lagi. Al kali ini sudah benar marah. "Bu, bukan seperti itu Tuan, kami hanya..." Rita yang menyahut pun menjadi terhenti, ia bingung harus melanjutkan kalimatnya dengan kalimat apa. "Hanya apa? Kalian hanya apa Orang seperti kalian yang tidak punya sopan santun dan tidak tahu cara menghargai orang lain sama sekali tidak pantas bekerja di perusahaanku. Mulai hari ini juga kalian bertiga aku pecat," ucap Al telak. Terkejut. Semua orang yang ada di lorong lantai dasar perusahaan itu pun begitu sangat terkejut. Mereka sangat tak menyangka jika seorang Tuan Al telah memecat karyawannya secara tidak terhormat seperti ini. Apalagi yang dipecatnya adalah orang yang memiliki jabatan cukup penting dan terbilang dekat dengan sang Tuan Besar. "Tuan, jangan pecat saya Tuan, tolong maafkan saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi Tuan," seru Sylvie, dan kali ini ia bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. "Iya Tuan, tolong jangan pecat saya masih ingin bekerja di perusahaan ini Tuan, lebih baik yang Anda pecat Sylvie saja Tuan, karena gara dia saya sampai ikutan menghina seperti ini Tuan, jadi yang seharusnya dipecat itu Sylvie saja Tuan," lanjut Rita tiba yang tidak pernah diduga oleh Sylvie. "Iya benar Tuan, ini semua gara Sylvie, gara dia kami berdua jadi ikutan jahat seperti ini Tuan," timpal Rani dengan menyalahkan temannya Sylvie. "Enak saja kalian bicara seperti itu, aku tidak pernah menyuruh kalian untuk menghina Adinda, dan sekarang kalian malah mengatakan gara aku, dasar teman tidak tahu diuntung," marah Sylvie pada Rita dan juga Rani. Namun Rita dan Rani sama sekali tak peduli dengan ucapan Sylvie, mereka berdua hanya bersikap pura-pura bodoh. "Tuan Al, Nyonya Adinda tolong jangan pecat kami, jika ingin memecat, pecat saja Sylvie," lanjut Rani tetap pada permohonannya. "Aku sama sekali tidak peduli dengan permohonan maaf kalian, pokoknya hari ini juga kalian aku pecat," ucap Al lagi tanpa bantahan. Al sudah tidak bisa mentolerir lagi perbuatan mereka. Semua orang yang ada di sana pun tak bisa berbuat apa-apa, bahkan sebagian dari mereka ada yang berangsur bubar, mereka ada yang merasa takut. Mereka merasa takut jika mereka akan bernasib sama seperti ketiga orang itu. "Mas," seru Adinda tiba dengan memegang lengan kekar sang suami. "Maafkan saja mereka Mas, kasihan mereka bicara seperti itu karena mereka tidak tahu kalau Adinda istri Mas, jadi Adinda mohon maafkan saja mereka Mas, jangan pecat mereka kasihan. Mohon Adinda yang merasa iba. Kalian lihat, istriku yang sudah kalian hina ini masih memohon agar aku tidak memecat kalian, kalian lihat itu Tapi sayangnya tidak, kalian akan tetap aku pecat. Orang yang kalian hina dan kalian rendahkan adalah istri dan juga anakku, dan aku tidak akan pernah bisa menerima itu," ujar Al lagi dengan segala kemarahannya. "Tuan, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya janji saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi Tuan. Mohon Sylvie." Security, panggil Al. "Cepat seret ketiga wanita ini keluar dari perusahaanku, jangan biarkan mereka menginjakkan kaki lagi di sini, cepat usir mereka," perintah Al. "Baik Tuan," sahut keempat security itu. "Tuan, saya mohon jangan pecat saya Tuan," mohon Sylvie lagi dengan begitu pilu. "Iya Tuan, tolong jangan pecat kami Tuan," mohon Rita juga pada tuannya. "Sudah, kalian jangan banyak tingkah, ayo keluar," sentak para security itu dengan menyeret paksa Sylvie, Rita, dan juga Rani. Akhirnya ketiga wanita yang sudah menghina istri dan juga
anak tercintanya pun telah menghilang dari lorong perusahaan itu. "Dedi!" seru Agatha dengan kedua bola matanya yang sudah nampak berkaca-kaca. "Sayang!" sahut Al dan ia pun meraih tubuh mungil Agatha. "Semuanya bubar, yang ingin makan siang silakan makan siang, tidak usah lanjut menonton," ujar Al pada beberapa karyawannya yang masih berdiri memperhatikan. Al menatap wajah istrinya, sembab, itulah yang Al lihat. "Sayang, sudahlah jangan menangis, jangan kamu merasa bersalah, mereka memang pantas mendapatkan itu semua, bahkan pemecatan mereka adalah hukuman yang terlalu ringan untuk mereka," seru Al lembut. "Tapi Mas, tetap saja kasihan dengan mereka. Ternyata Adinda masih merasa iba." "Sudahlah sayang, rasa kasihanmu sama sekali tak pantas diberikan pada orang seperti mereka. Mereka saja tidak kasihan pada diri mereka sendiri dan hina orang lain, lalu untuk apa orang harus mengasihani mereka?" sahut Al lagi. Adinda tak bisa berkata apa, apalagi, suaminya Al kalau sudah seperti ini memang tidak bisa diberi pengertian lagi. "Damian, ayo berdiri nak, gendong pada Dedi," seru Al lagi pada anaknya yang sedari tadi hanya diam membisu. Mungkin bocah kecil itu terlalu shock dengan kejadian yang baru saja menimpanya. "Kap! Kap! Kap!" Al mencium kening istri dan juga kedua anaknya secara bergantian. "Sayang, ayo kita pulang," seru Al pada akhirnya. Setelah mengalami masalah yang begitu menguras emosi, akhirnya Al pun membawa sang istri dan juga kedua anak kembarnya pulang. Di mobil, Adinda masih terdiam. Pandangannya pun hanya tertuju ke arah samping jendela mobilnya. "Sayang," panggil Al di sela kegiatan menyetirnya. "Iya Mas," sahutnya lirih. "Kamu masih memikirkan mereka yang sudah aku pecat?" tebak Al. Adinda pun mengangguk pelan. Al meraih tangan mungil istrinya, dan Kap. Satu kecupan telah mendarat di sana. "Sayang, kamu merasa kasihan pada mereka karena sudah memecat mereka kan?" lanjut Al lagi. Dan lagi Adinda pun menyahutnya dengan anggukan. "Hatimu terlalu baik istriku, aku sangat beruntung bisa memiliki istri sepertimu, yang tidak pernah dendam pada mereka yang sudah pernah menyakitimu. Baiklah. Untuk mengurangi kesedihanmu, aku akan memberikan pesangon untuk mereka," sahut Al pada akhirnya. Dan benar saja, sebuah senyuman kini telah terbit di wajah manis istrinya. "Dedi, cano untuk apa?" "Dedi, pesangon itu apa?" tanya Damian tiba yang duduk di kursi belakang. "Pesangon itu, sejumlah uang yang diberikan pada orang yang sudah berakhir masa kerjanya Boy," sahut Al dengan kalimat sederhana. Damian nampak memikirkan jawaban dari dedinya. "Cano untuk, uang ya di tasik teh uti yang Dedi usir tadi?" "Pesangon itu, uang yang dikasih ke onti yang Dedi usir tadi." Kali ini Agatha lah yang menyahut. "Wah, benar sekali Boy, uang untuk onti yang sudah Dedi usir tadi," sahut Al dengan tersenyum. "Badush, uti tu memang halus diushil, dasar uti jahat, bagus, onti itu memang harus diusir, dasar onti jahat," sentak Damian, yang masih mengingat perbuatan ketiga wanita tadi. "Iya betul, orang jahat seperti mereka memang pantas diusir Boy," sahut Al dengan senyuman kemenangannya.